Ceria, bahagia, gembira, sukacita. Miss Pirani, Ya. kita mau ngapain ya? Bagaimana kalau kita membedakan buah dan sayur? Tujuannya adalah untuk melatih para siswa bukan hanya tahu, melainkan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kelak, jika siswa masuk ke dalam lingkungan masyarakat, siswa bisa mempraktikkannya secara langsung. Wah, bagus sekali ya Miss Pirani ya. Jelas. Oh ya, Sir Willy, materi yang akan kita bawakan hari ini apa ya? Oh, materi yang akan kita bawakan Miss adalah membedakan antara sayur dan buah. Wah, pasti seru ya. Tujuannya apa? Iya, tujuan dari membedakan antara sayur dan buah ini adalah untuk supaya adik-adik di rumah bisa membedakan mana sayur dan mana buah, dan juga manfaat-manfaat dari sayur-sayuran dan buah-buahan itu tersebut. Bagi tubuh kita ya, Iya, pastinya ya. pastinya. Tapi sebelum memulai kegiatan kemandirian kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas karunia-Mu kepada kami setiap hari. Melalui sinar mentari pagi yang hangat, kami merasakan wujud kasih-Mu yang tiada tara, yang selalu menemani kami dalam proses belajar dari awal hingga akhir pelajaran. Semoga ilmu yang kami peroleh nantinya akan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas berkah dan anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini sedang terjadi penyebaran virus corona di dunia. Kami mendoakan para korban yang meninggal akibat infeksi virus corona mendapat tempat yang layak di sisi-Mu. Berikanlah ketabahan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan untuk korban yang saat ini terinfeksi virus corona, agar dapat dikuatkan dan segera mendapatkan pengobatan yang tepat demi kesembuhan mereka. Tuhan yang Maha Penyayang, kami juga berdoa untuk semua warga dunia agar dapat terhindar dari penyebaran wabah virus corona demi terciptanya dunia yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan yang Maha Pengasih. Doa selesai. Hari ini Sir Willy tadi kan ada lihat orang makan sayur dan buah itu bersamaan. Sehat nggak gitu? Sehat dong, karena di tengah-tengah pandemi ini kita harus banyak makan sayur dan buah. Oh, begitu ya. Iya dong. Ngomong-ngomong nih Sir Willy, kamu kan hobi makan. Terlihat lagi dari bentuk badanku yang gemuk. Iya kan? Sekarang saya mau tanya, ini termasuk buah atau sayur? Pastinya sayuran dong. Kenapa sayur? Biasanya kan ini ada dimasak sama masakan lain, jadi tumis-tumisan dan jadi sup. Yakin? Yakin dong. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Halo semuanya, sudah pada kenal Miss belum? Oke, sebelumnya Miss akan memperkenalkan diri. Nama Miss adalah Miss Christine Peng, biasanya juga dipanggil dengan Peng Lao Shi, karena Miss biasanya mengajarkan bahasa Mandarin di Sekolah Maitreya Wira. Hari ini kita akan menyampaikan topik-topik menarik tentang buah dan sayur. Semuanya, Miss harap dapat mendengarkan dengan baik, oke? Halo semuanya, topik kita hari ini adalah cara membedakan jenis buah dan sayur. Miss akan mulai dari pengertian buah. Pengertian buah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, buah adalah bagian yang berasal dari bunga atau putih dan biasanya berbiji. Menurut ilmu botani, atau biasanya disebut juga dengan ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau yang disebut juga dengan ovarium. Jadi,
Buah adalah tumbuhan yang berasal dari bunga dan biasanya memiliki biji. Seperti ini nih. Semua udah pada tahu belum ini buah apa? Iya, betul sekali. Ini adalah buah alpukat. Juga seperti buah ini nih. Udah pada tahu belum ini buah apa? Iya, betul sekali. Ini adalah buah pepaya. Inilah yang disebut dengan buah. Kita lihat alpukat di dalamnya terdapat biji. Di dalam pepaya juga terdapat banyak sekali biji-biji kecil. Buah-buahan juga merupakan sumber vitamin dan mineral. Di dalam buah-buahan juga biasanya terkandung vitamin A, vitamin B, B1, B6, dan vitamin C. Jadi, di dalam buah-buahan terkandung banyak sekali zat-zat yang berguna bagi tubuh kita. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah-buahan juga berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh kita. Jadi, adik-adik semuanya kita harus memperbanyak makan buah-buahan. Jadi, sekarang Miss akan menjelaskan tentang isi piringku sekali makan. Biasanya buah diisi di sini nih. Bisa juga diisi dengan 150 gram pepaya yang setara dengan 2 potong pepaya yang berukuran sedang. Juga bisa dengan 2 buah jeruk sedang dengan jumlah 110 gram, juga 1 buah kecil pisang ambon. Jadi, kita lihat isi piringku. Biasanya buah-buah akan diletakkan di mana? Hayo. Betul sekali, diletakkan di bagian buah-buahan di sini. Tadi Miss sudah siap menjelaskan tentang isi piring. Miss berharap semua murid-murid Miss tidak memilih buah ataupun sayur untuk dimakan. Karena Miss percaya di dalam buah dan sayur terdapat banyak zat-zat yang berguna bagi tubuh kita. Hai semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat buah-buahan bagi tubuh kita. Manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber vitamin. Berbagai jenis vitamin bisa kita jumpai pada buah-buahan. Jadi, sangat penting untuk anak-anak semuanya untuk mengkonsumsi buah-buahan agar tubuh kita tidak kekurangan vitamin. Nah, manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber gizi dan air. Ingat, buah merupakan sumber air yang sangat dibutuhkan tubuh kita dan sumber kebutuhan gizi yang dapat membantu metabolisme tubuh kita. Nah, manfaat yang ketiga yaitu mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan tubuh kita dari beberapa penyakit. Misalnya saat ini sedang terjadi penyebaran wabah virus corona. Nah, untuk menghindari penyebaran wabah virus corona, kita perlu meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan rajin mengkonsumsi vitamin C. Nah, vitamin C ini bisa kita dapatkan dari buah-buahan seperti buah jambu, buah jeruk, dan masih banyak yang lainnya. Manfaat yang keempat yaitu sebagai sumber antioksidan. Buah-buahan merupakan sumber antioksidan alami yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Antioksidan berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Manfaat yang kelima yaitu sebagai obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk obat luar tubuh, misalnya untuk mengobati jerawat atau untuk mengobati bisul. Kemudian manfaat yang keenam yaitu untuk mencegah beberapa penyakit, misalnya mencegah penyakit jantung, mencegah kerusakan hati, mencegah penyakit kanker, dan mencegah serangan stroke. Manfaat yang terakhir dari buah-buahan yaitu untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Karena pada buah-buahan kaya akan vitamin, mineral, dan zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sekarang Miss akan jelaskan manfaat beberapa jenis buah-buahan
yang sering kita konsumsi. Buah yang pertama yaitu buah naga. Buah naga memiliki manfaat antara lain yaitu: 1. Untuk membantu mengurangi berat badan. Yang kedua, mampu mencegah penyakit kanker dan serangan jantung. Kemudian manfaat yang lain yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah selanjutnya yaitu buah melon. Buah melon mengandung vitamin C yang sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan manfaat yang lain yaitu menjaga kesehatan mata kita. Selanjutnya adalah buah pepaya. Manfaat dari buah pepaya ini yaitu meredakan sakit gigi, mengurangi jerawat, dan meningkatkan kesehatan jantung kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sayur-sayuran. Apa sih itu sayuran? Menurut KBBI, sayur adalah daun-daunan seperti sawi, tumbuh-tumbuhan seperti toge ataupun biji-bijian seperti kacang tanah dan lain sebagainya yang dapat kita masak. Kemudian, menurut ahli botani, sayur merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mana memiliki kandungan air yang tinggi serta dapat dimasak. Jadi, sayuran adalah bahan pangan berupa daun-daunan maupun biji-bijian yang mengandung kadar air yang tinggi serta dapat dimasak. Lalu, apa sih manfaat dari sayur-sayuran tersebut? Nah, sayur-sayuran banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Contohnya yang pertama adalah dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dapat memperlancar sistem pencernaan manusia. Nah, jadi bagi teman-teman yang kesulitan dalam buang air besar, itu tandanya teman-teman kurang mengkonsumsi sayur-sayuran. Jadi kita harus rajin-rajin mengkonsumsi sayur-sayuran ya. Kemudian yang kedua, kita juga dapat menjaga kesehatan kulit kita. Biasanya kalau teman-teman yang kurang suka makan sayur-sayuran, kulitnya itu akan cenderung kering. Nah, jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kulit. Kemudian yang ketiga adalah kita juga dapat menjaga kesehatan mata kita. Nah, jadi apalagi sedang pandemi begini kan semua student juga lebih banyak menggunakan handphone untuk belajar kan. Jadi harus rajin makan sayur-sayuran agar matanya tetap sehat. Selain itu, dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, kita juga dapat membersihkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir, sayur-sayuran itu merupakan menu makanan yang sangat sehat bagi kesehatan manusia. Jadi, kita semua harus rajin-rajin makan sayur ya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan manfaat dari beberapa jenis sayuran. Nah, yang Miss pegang ini adalah sawi putih. Sawi putih ini mengandung vitamin C yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, dengan rajin-rajin mengkonsumsi sawi putih, tubuh kita akan tidak mudah terserang oleh penyakit. Selain vitamin C, si sawi putih ini juga mengandung vitamin K yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang kita. Selanjutnya adalah brokoli. Nah, si brokoli ini dapat menjaga kesehatan kulit kita karena kandungan vitamin E-nya. Vitamin E tersebut berfungsi untuk mengganti jaringan kulit kita yang sudah rusak. Maka dengan mengkonsumsi brokoli, kita dapat menjaga kesehatan kulit kita. Selain itu, dengan mengkonsumsi brokoli, kita juga dapat memperlancar sistem pencernaan kita. Selanjutnya ada wortel. Nah, si wortel ini kaya akan vitamin A yang dapat menjaga kesehatan mata kita. Selain menjaga kesehatan mata, si wortel ini juga banyak mengandung beta-karoten di dalamnya. Nah, fungsinya adalah untuk memperkuat fungsi otak kita. Jadi, kalau kita sering-sering makan wortel, itu akan mencegah kepikunan loh. Nah, selanjutnya adalah kacang kedelai. Kacang kedelai ini dapat menjaga kesehatan jantung dan juga menurunkan tekanan darah. Karena apa? Karena kandungan protein dalam kacang kedelai terbuat dari asam amino yang dapat mencegah berbagai penyakit kronis termasuk penyakit jantung. Selain itu, kacang kedelai juga dapat mencegah penyakit kanker loh. Hebat kan teman-teman? Sekarang, Sewili akan menjelaskan perbedaan antara sayuran dan buah-buahan. Menurut ilmu botani, perbedaan antara buah-buahan dan sayur-sayuran itu adalah buah adalah bahan makanan yang tumbuh dari benih buah,
Sedangkan sayuran itu merupakan sumber makanan yang berasal dari akar, batang, dan daun. Maka dari itu adik-adik, kita dapat membedakan antara buah-buahan dan sayur-sayuran. Sama seperti yang di belakang saya ini. Di belakang saya terdapat poster tentang buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi hari ini saya akan membahas tentang timun, tomat, jagung, buncis, dan wortel. Apakah adik-adik semuanya tahu bahwa 5 hal ini adalah sayur atau buah? Ayo, siapa yang bilang timun itu sayur? Ya, timun itu adalah sayur. Tetapi kita bisa tahu biasanya kita itu makan nasi goreng, ada temennya itu timun. Tetapi adik-adik tahu, menurut ilmu botani, timun ini adalah termasuk buah. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah jagung. Jagung termasuk kategori buah-buahan. Mengapa? Biasanya jagung itu adalah temennya tumis-tumisan. Juga bisa dibuat jadi sop jagung. Benar nggak? Tapi menurut ilmu botani, jagung termasuk kategori buah. Jadi adik-adik, kita sudah tahu ya bahwa jagung itu adalah buah, bukan sayur. Yang ketiga adalah wortel. Ya, adik-adik tahu nggak wortel itu termasuk sayur atau buah? Pastinya sayuran dong. Benar sekali adik-adik semuanya ya. Karena apa? Di belakang ini sudah ada ya, wortel termasuk di kategori sayuran. Yang keempat adalah buncis. Ya, buncis itu termasuk golongan apa ya? Apakah sayuran atau buah-buahan? Ya, seperti adik-adik ketahui bahwa biasanya buncis itu ada di nasi lemak. Ya, nasi lemak itu ada buncisnya loh. Apakah itu termasuk sayur? Sayur buncis atau buah buncis? Adik-adik tahu? Jawaban yang benar sekali. Ternyata buncis menurut ilmu botani adalah termasuk golongan buah, bukan sayur ya. Sekarang kita akan membahas yang terakhir, yaitu tentang tomat. Tomat itu ada yang suka tomat nggak? Siapa yang suka tomat? Ser suka tomat loh. Tomat itu sehat untuk tubuh kita ya. Karena di dalam tomat itu mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin K yang berfungsi sebagai antioksidan yang bisa membuat kulit kita itu terlindungi dan bisa membuat kulit kita itu seperti baby. Benar sekali adik-adik. Tomat itu ternyata merupakan buah, bukan sayur. Mengapa begitu? Menurut ilmu botani, tomat itu termasuk golongan buah loh. Karena tomat itu berasal dari benih buah. Sekarang giliran Miss Desita yang akan melanjutkan penjelasan mengenai beberapa bahan makanan yang kadang salah dikategorikan. Miss mulai dengan paprika. Nah, kita sering menyebutkan bahwa paprika merupakan jenis sayuran karena sering dicampur dengan bahan lainnya, misalnya sebagai campuran dengan sayur-sayur yang lainnya. Padahal pada kenyataannya paprika masuk dalam kategori buah. Kemudian ada lagi labu kuning. Nah, labu kuning memiliki tekstur yang lembut dan sering dijadikan salah satu bahan untuk sajian sayuran. Sama halnya dengan timun, labu ini masuk dalam kategori buah. Kemudian ada yang namanya kacang polong. Sama halnya dengan jagung, kacang polong ini juga merupakan kategori buah. Kemudian ada kentang. Nah, siapa di sini yang suka makan kentang? Iya, kentang adalah makanan yang masuk kategori sayuran karena kentang itu berasal dari akar dan batang suatu tumbuhan. Kemudian ada lagi yang namanya terong.
Banyak yang menganggap bahwa terong adalah jenis sayuran. Sebenarnya, terong termasuk dalam kelompok buah. Sama halnya dengan ketimun. Menurut ahli botani, tanaman yang tumbuh dari bunga pastilah buah. Yang terakhir adalah bengkoang. Nah, bengkoang ini sering kita jumpai di tempat penjual rujak buah. Dan banyak juga yang menyebutkan bahan makanan ini dengan istilah buah bengkoang. Berasal dari golongan umbi-umbian, bengkoang juga termasuk kategori sayur-sayuran, sama halnya dengan wortel dan kentang. Nah, itu tadi video pembahasan tentang membedakan sayur dan buah. Selain itu, kita juga bisa tahu manfaat buah dan sayur bagi tubuh kita, terutama pada masa pandemi ini. Ya, semoga adik-adik di rumah dapat mengisafi apa yang telah dipelajari hari ini. Dan semoga semua pelajaran yang hari ini kita berikan dapat bermanfaat untuk adik-adik yang ada di rumah. Sekian dari kami, Sampai jumpa.